Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Nah, di video kali ini saya akan sharing ya cara hitung PPh 21 bagi karyawan yang berhenti kerja pada tahun berjalan. Nah, ini ada komentar sebelumnya dari Kak Sri Wardani ya. Ini menanyakan bagaimana hitung PPh kalau karyawan berhenti di bulan Juli. Nah, ini langsung saja ya kita ke pembahasan. Di sini saya punya contoh soal. Pak Ahmad bekerja sebagai pegawai swasta di PT Barokah hingga 31 Juli 2023. Nah, Pak Ahmad ini statusnya sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Nah, gaji dia sebulan 10 juta dan iuran pensiun yang dibayar adalah 100.000 sebulan. Nah, gimana nih cara hitung PPh 21-nya? Nah, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Nah, si perusahaan itu pada saat bulan Januari 2023 tentunya tidak tahu ya kalau si Pak Ahmad ini akhir Juli 2023 resign, entah pindah kerja ataukah ia buka usaha ya. Jadi pada awal tahun si perusahaan itu menghitung PPh-nya itu dalam waktu 1 tahun. Jadi menghitungnya itu full dalam setahun. Nah, di sini penghasilan brutonya ya, ini anggapnya adalah cuma gaji. Padahal sebenarnya ada komponen yang lain ya. Tapi di contoh soal ini hanya gaji supaya mudah dipahami. Gaji 10 juta sebulan, kemudian dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto yaitu biaya jabatan. 5% ya dari penghasilan bruto ini 10 juta. 500.000 ya, 5% dikalikan dengan 10 juta 500.000. Nah, ini maksimal 500.000 per bulan. Jadi kalau misalnya gajinya 12 juta, maka biaya jabatannya tetap 500.000 sebulan ya. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan adalah 100.000 sehingga total pengurang penghasilan bruto adalah 600.000, yaitu 500 ditambah dengan 100.000. Sehingga penghasilan neto sebulan adalah 10 juta dikurangi dengan 600.000. Maka dapatlah 9.400.000 ya untuk penghasilan neto sebulan. Dan disetahunkan ini menjadi dikalikan dengan 12, 9.400 dikalikan dengan 12 bulan sehingga menjadi 112.800.000. Dan PTKP-nya Pak Ahmad yaitu WP sendiri yaitu 54 juta, tambahan menikah 4,5 juta, dan tambahan 1 orang anak ya tanggungannya tadi 4,5 juta. Sehingga PTKP-nya Pak Ahmad ini 63 juta. Dan PKP-nya 49.800.000 yaitu dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Nah, sehingga penghasilan ataupun pajak penghasilannya terhutangnya itu adalah ini karena masih 49.800, maka dikalikan langsung ya 5% sehingga mendapatkan 2.490.000. Ini adalah untuk PPh terutang setahun. Dan sebulan kita bagikan 12 bulan menjadi 207.500.000. Nah, ini adalah nilai yang dipotong Pak Ahmad setiap bulannya dari Januari sampai dia resign. Nah, kemudian karena dia tahu resign di Juli, maka kita sebagai perusahaan harus menghitung ulang nih PPh 21 yang dikenakan Pak Ahmad. Nah, kita langsung ke slide berikutnya ya. Nah, kita hitung kembali PPh 21 yang dikenakan seharusnya dari Januari sampai dengan Juli 2023. Nah, di sini kan Pak Ahmad hanya sampai bulan Juli ya, berarti 7 bulan. Maka gajinya langsung kita kalikan 7 bulan, yaitu 70 juta ya. 10 juta dikalikan dengan 7 bulan. Kemudian biaya jabatannya 5% dari 70 juta, 3,5 juta. Kemudian iuran pensiunnya 7 bulan, 700.000, sehingga pengurang penghasilan brutonya 4.200.000. Dan penghasilan neto setahunnya menjadi 65.800.000. Nah, ini dari mana? Dari penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan total pengurang penghasilan bruto.
Kemudian PTKP-nya. Nah, PTKP-nya sama ya, tidak berubah. Jadi penghasilan tidak kena pajaknya untuk WP sendiri 54 juta, tambahan menikah 4,5 juta, kemudian tambahan satu orang anak 4,5 juta. Sehingga PTKP 63 juta. Dan PKP-nya penghasilan kena pajaknya 65 juta dikurangi dengan 63 juta. 65.800 dikurangi dengan 63 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi 2.800.000. Dan ini langsung kita kalikan dengan 5% ya. Nah, ini 5% dikalikan dengan 2.800.000 sehingga mendapat 140.000. Nah, ini adalah PPh terhutang yang seharusnya dikenakan dari Januari sampai dengan Juli 2023. Nah, tadi kan sudah ya kita hitung dipotong dari Januari sampai Julinya, maka itu kita kalikan dengan 7 bulan. Angka yang tadi yaitu angkanya sebesar 207.500 kita kalikan dengan 7 bulan, dapatlah 1.452.500. Nah, maka PPh ini menjadi lebih bayar ataupun lebih potong. Maka 140.000 ini kita kurangi dengan 1.452.500 yang sudah kita potong selama Januari sampai dengan Juli. Dan untuk PPh yang lebih potong ini 1.312.500 ini adalah harus kita kembalikan ke si karyawannya, ke Pak Ahmad. Nah, mudah ya untuk perhitungannya. Gimana? Mudah atau bingung? Mudah ya. Nah, kalau misalnya bingung boleh komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton, like, subscribe dan juga membagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.